Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Indrisa Perlia, NIM 18331090. Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah studi yang tentang pengaruh media sosial terhadap tidak percaya diri atau insecure di kehidupan masyarakat, yang bertemakan modernisasi dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Eh, Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan apa itu pengaruh. Pengaruh adalah suatu keadaan ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dua hal ini adalah yang akan dihubungkan dan dicari apa ada hal yang menghubungkannya. Di sisi lain, pengaruh adalah berupa daya yang bisa memicu menjadikan sesuatu berubah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh di dunia. Adapun dampak akibat dari media sosial itu tersebut yaitu pertama itu dampak positif. Dampak positifnya memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak, dan waktu bukan lagi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya pun lebih mudah. Adapun dampak negatif yaitu menjauhkan orang-orang yang sudah dekat, justru juga bisa sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung lebih menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, dan lain sebagainya. Insecure atau tidak percaya diri. Insecure adalah perasaan tidak aman. Dengan kata lain, seseorang akan merasa ada suatu hal yang kosong dan berusaha untuk mengisinya dengan berbagai cara. Insecure adalah hal yang normal terjadi. Tetapi merasa insecure terhadap diri sendiri sepanjang waktu secara berlebihan dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan Anda. Mulai dari kesehatan fisik, emosional, hingga pekerjaan. Siapa yang suka insecure? Karena terlalu banyak media sosial, jadi orang-orang tuh ngerasa kebanyakan insecure. Adapun menurut Nago Tejena, psikolog klinis dewasa, insecure terjadi karena adanya hubungan antara manusia. Perasaan insecure muncul karena kita merasa terkoneksi dengan manusia yang ada di balik akun media sosial tersebut. Dalam hal ini, media sosial fungsinya hanya amplifying atau melipat gandakan pengaruh hubungan tersebut kepada orang yang lebih banyak. Nah, adapun nih faktor yang mengarahkan Anda kepada perasaan yang insecure, yaitu ada takut akan kegagalan dan penolakan. Kemudian ada sifat yang terlalu perfeksionis. Lalu ada kurang percaya diri karena kecemasan sosial. Lalu pola asuh yang kurang tepat. Kemudian ada korban bullying. Nah, yang korban bullying ini nih yang sering terjadi. Kemudian ada nih pertanyaan-pertanyaan dari orang yang ngerasa insecure pada umumnya. Tapi ini dari garis besarnya aja. Yang pertama yaitu ada, apakah sering insecure karena sosial media itu wajar? Sebenarnya insecure itu wajar, cuman apa ya, batas kewajarannya itu kayak kita tuh ngerasa, dia kok bisa ya kayak gini gitu. Misalnya kayak soal pekerjaan, dia kok bisa ya dapat pekerjaan yang lebih bagus. Wajar sih kita insecure, tapi tidak melebihi. Kayak
apa ya, misalnya kayak secara fisik gitu. Kebanyakan pada umum sekarang kan orang tuh melihat fisik. Misalnya si A itu lebih cantik. Terus kita ngerasa insecure. Sebenarnya kan kita tuh cuma cantik, cuman kita tuh kurang bersyukur. Jadi kita selalu melihatnya ke atas sehingga kita tuh ngerasa insecure. Terus kita tuh kayak nggak percaya diri gitu. Kemudian ada juga pertanyaan yang kadang insecurity membuat kita ingin detox dari sosial media. Tapi ketika break malah merasa kesepian. Apalagi di masa pandemi ini sulit untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung. Sebaiknya gimana ya? Gimana ya? Yang namanya insecure itu tuh kepercayaan diri aja sih. Detox dari sosial media. Nggak harus sih kita tuh langsung apa ya? Langsung ngehapus akun sosial media kita atau ngebreak. Kalau break boleh aja sih, tapi pasti setelah itu kita ngerasa kesepian. Pengen nih buka sosial media lagi, misalnya kayak Instagram, Twitter, Facebook. Pasti kita tuh banyak tuh lihat dari situ. Apa ya? Mereka mampu. Aku pengen kayak gitu, sedangkan apa sih sebenarnya? Ya intinya insecure itu adalah kita tuh kurang bersyukur. Coba deh kita tuh syukuri apa yang kita punya gitu. Lihat orang yang lebih dari kita itu bukan bukan kita jadi insecure, tapi seharusnya kita tuh jadi kayaknya bisa nih sebagai pelajaran, kayak maksudnya kayak aku mungkin bisa nih kayak gini, atau mungkin aku bisa lebih dari mereka gitu. Aku harus harus berhasil lebih dari mereka atau dengan caraku sendiri gitu. Nggak harus lihat orang, kita tuh harus gimana punya kita harus kayak aku harus kayak si A nih, aku harus kayak si B nih. Nggak boleh. Tiap orang itu ya beda-beda gitu. Terus, ya gimana pun juga kita perlu loh sosial media itu untuk bersosialisasi, berkomunikasi. Nah, terus juga ada pertanyaan tadi, bagaimana seandainya secara nggak sadar postingan kita justru jadi penyebab insecure bagi orang lain? Adakah tips apa yang mesti kita lakuin sebelum posting sesuatu di media sosial? Apa ya, sebenarnya kita berinteraksi di sosial media itu tuh bebas-bebas aja sih, kita mau posting apa gitu kan. Sebenarnya kita tuh tidak bermaksud menyindir orang, maksudnya untuk membuat orang tuh jadi insecure, tapi lebih tepatnya orang itu tersebut aja yang ngerasa dia tuh insecure gitu. Kayak misalnya kita ngeposting kita sering pergi jalan-jalan atau apa kayak gitu kan. Pasti orang yang jarang pergi jalan-jalan dia tuh ngerasa insecure, aku ngerasa insecure lah, dia tuh kayak sering jalan-jalan atau dia tuh sering-sering apa ya, perawatan diri atau apa gitu. Sedangkan kita bisa, cuman kadang kita tuh kayak ngerasa ngeliat orang udah duluan, kita tuh ngerasa kayak mudah apa ya? Apa ya istilahnya tuh kayak mundur, ngerasa mundur, nggak percaya diri lagi kayak gitu. Jadi ya intinya kita ngomong posting apa aja nggak masalah gitu. Tapi jangan terlalu melebihi batas kayak kita kita kan nggak punya niat buruk, tapi kalau misalnya kita punya niat buruk emang sengaja untuk membuat orang-orang jadi insecure insecure itu yang membuat itu yang salah. Jadi mulai sekarang kayaknya kurangin deh insecure, apalagi lihat sosial media kita langsung insecure, dikit-dikit insecure, sampai bahkan ada yang bunuh diri gara-gara insecure. Itu kayaknya nggak banget deh, kayaknya nggak usah gitu, jangan sampai lah kayak gitu gitu. Jadi ya intinya kita tuh harus bersyukur dengan apa yang kita dapat. Dan kalaupun kita mau kayak orang, jangan mau kayak orang itu, maksudnya kayak sebagai motivasi aja kayak gitu. Jadi kayak gitu. Sekian deh penjelasan dari aku soal insecure di kehidupan kita, pengaruh buruk sosial media lah dibanyakan terhadap kehidupan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.